apakah setelah selesai S1 saya langsung bisa jadi notaris Ibu? Ha-ha. Sama seperti pengacara yang PKPA. PKPA, profesi langsung advokat. lulus jadi advokat. Oh, Betul. tentu tidak teman-teman, tidak semudah itu gitu Tidak ya. semudah itu. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, balik lagi sama podcast Diksi yang pastinya diskusi kali ini juga bisa membawakan inspirasi buat Letizen yang ada di rumah. Nah, narasumber kali ini juga nggak kalah menarik juga dari episode Diksi sebelumnya, dan yang pasti ini narasumbernya juga luar biasa, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga. Siapa? Penasaran kan Letizen? Mari kita undang aja, ada Ibu Srimanti. Silakan Ibu. Silakan duduk Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Letizen, kita ada panggilan Ibu yang netizen yang nonton di rumah nih, kita ada panggilannya namanya Letizen. Mungkin mungkin Bu Srimanti bisa cuap-cuap atau mau disapa dulu Letizennya? Nyapa dulu boleh. Boleh. Selamat siang Letizen semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa inspirasi. Sesuai cerita ininya ya, podcastnya. Iya, ya. diskusi bawa inspirasi. Mudah-mudahan ada inspirasi yang didapat. Oke. Baiklah Ibu. Nanti Bu Srimanti kalau mungkin lagi menceritakan tentang pengalamannya, boleh ya Bu ya, ceritakan pengalaman yang gimana sih bisa menjadi sosok notaris yang sekarang saat ini. Apalagi Ibu juga dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Betul. Nah, kira-kira yang di hadapan saya ini itu tuh siapa sih sebenarnya? Sebelum mengalir ceritanya, saya perkenalan dulu ya. Boleh. Saya Srimanti Indira Pratiwi, tanpa gelar nggak apa-apa ya. Iya. Indira Pratiwi. Saya alumni EVA UMM angkatan 2008. Saya lulus tahun 2012. Tahun 2008, lulusnya tahun 2012. Luar biasa banget. Kemudian lanjut studi untuk kenotariatan ya Ibu ya? Betul, saya melanjutkan S2 kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Angkatan tahun 2013, selesai tahun 2015. Kemudian untuk notaris saya, SK saya di tahun 2018. Untuk PPAT-nya di 2019 dan sekarang sedang menempuh S3 juga di FH Brawijaya. Luar biasa banget. Mengembangkan ilmu juga ya Ibu ya. Dan sekarang juga profesinya sebagai notaris. Kalau ngomongin tentang notaris Ibu, sebenarnya notaris ini apa sih Ibu? Notaris itu apa? PPAT itu apa gitu. Biasanya teman-teman ini banyak yang mungkin kayak apa ya? Menyatukan gitu. Sebenarnya notaris sama PPAT ini dua hal yang berbeda. Dua profesi yang berbeda, dua jabatan yang berbeda di bawah dua instansi yang berbeda. Oke. Kalau notaris kita berpatokannya di Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau di PPAT kita pakai PP. Peraturan pemerintah, betul. Untuk notaris kita diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PPAT kita di bawah Kementerian ATR. Sebenarnya bukan di bawah ya, setara. Cuman waktu SK-nya itu oleh Kementerian ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Betul. Itulah kenapa yang membedakan notaris kalau kewenangannya Bu gitu kan. Sebenarnya kewenangan notaris sama PPAT itu sama apa enggak sih? Saya kalau bikin akta kok di notaris ya. Akta apa dulu nih gitu kan teman-teman. Mungkin saya jual beli kok di notaris. Itu yang orang awam memang seperti itu. Saya pokoknya ke notaris gitu. Padahal untuk akte peralihan hak itu ke PPAT sebenarnya. Oh gitu. Jadi yang membuat akta peralihan hak misalnya hibah, atau pembagian hak bersama, akta jual beli itu PPAT. Akta-akta di luar itu, kalau saya mau
misalnya teman-teman alumni ada yang mau bikin perkumpulan, saya perkumpulan alumni UMM pecinta kucing misalnya, saya mau bikin perkumpulan, oh itu aktanya yang membuat notaris, berarti begitu. Oh. Jadi berbeda. Kalau notaris itu lebih ke yang berkaitan dengan Kemenkumham, misalnya badan hukum, PT, CV, ataupun yayasan, seperti itu, perkumpulan. Tapi kalau PPAT hanya terbatas di 8 akta, itu ada AJB, akta jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, inbrank atau pemasukan dalam perusahaan, ada akta tukar menukar, ada akta APHT sama SKMHT. Kalau di luar-luar akta-akta itu, misalnya saya mau bikin akta kesepakatan, itu berarti formatnya pakai akta notaris. Kalau akta PPAT itu sudah ada pakemnya. Sudah ada pakemnya sendiri. Sudah ada pakemnya. Kita nggak bisa menambah pasal. Oh, saya mau dimasukkan pasal ini, oh nggak bisa. Memang sudah ada pasal-pasalnya, itu kita dapatnya memang dari kementerian. Tapi kalau akta notaris bebas, selama tidak melanggar undang-undang, norma-norma yang berlaku. Jadi mungkin kebanyakan masyarakat itu taunya notaris sama PPAT itu ya gabung jadi satu, karena memang kantornya ya itu, tapi kita bisa bedakannya dari plangnya, betul. Jadi sebenarnya kalau plang itu nanti ada banyak ya, ada juga nanti pejabat akta lelang kelas 2 itu juga dari notaris juga. Oh begitu. Oke, jadi pejabat lelang yang swasta yang di luar KPKNL itu dari notaris bisa juga. Tapi kebanyakan yang mungkin leptizen ya. Leptizen tahu mungkin saya taunya mama saya ke notaris, saya taunya papa saya ke notaris. Memang betul selama ini orang-orang menyebutnya memang hanya ke notaris, padahal di situ kita mengeluarkan aktanya akta PPAT gitu. Cuman ya kita maklumi aja karena memang banyak orang-orang awam yang nggak tahu, tapi itu bukan jadi hal yang harus menyesatkan misalnya, tapi tetap kita jelaskan, oh ibu, bapak, kalau akta ini atau jenengan mau tindakannya seperti ini, perbuatan hukumnya seperti ini, berarti aktanya PPAT. Saya mau jual beli bu, tapi sudah lunas, sudah selesai semua, oh berarti pakainya akta jual beli. Kalau misalnya saya mau jual beli tapi belum lunas karena ini angsuran misalnya, oh berarti pakainya pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris. Seperti itu, luar biasa sekali. Terus kemudian bidangnya sebagai notaris itu selain yang membuat dia lebih simpel juga ya kalau notaris ya ibu ya, atau terbaliknya dari PPAT atau seperti apa? Kalau lebih simpel PPAT ya. Lebih simpel PPAT. Kita hanya kewenangannya 8 akta itu saja, tidak lebih. Tidak ada kewenangan lain. Misalnya untuk mendaftarkan hak di BPN dan lain-lain itu sebenarnya bukan tugas PPAT. PPAT hanya membantu sebenarnya gitu. Tugasnya PPAT hanya membuat akta saja. Tapi kalau di notaris kita juga berwenang untuk melakukan namanya warmaking, legalisasi. Warmaking itu apa sih? Jadi gini teman-teman netizen semuanya, misalnya teman-teman punya surat kuasa, saya mau memberikan kuasa ke teman saya, sudah saya buat kuasa di bawah tangan, tapi ternyata sama pihak sana misalnya ada beberapa instansi ya sekarang itu mintanya warmaking. Warmaking itu apa sih? Berarti surat kuasa teman-teman semua yang di bawah tangan itu tadi dibawa ke notaris untuk dibukukan, didaftarkan. Kita kasih stempel di warmaking, kita daftarkan, baru dibawa teman-teman. Jadi kekuatannya memang tidak seperti akta notaril, tapi tidak juga seperti sedikit di atas akta di bawah tangan. Jadi ada tingkatannya di warmaking, di legalisasi, baru akta notaril. Jadi ilmunya juga berbeda ya? Berbeda sekali. Antara notaris dengan PPAT itu juga berbeda. Karena undang-undangnya, terus istilahnya kayak seminar-seminarnya juga berbeda. Misalnya seminar tentang notaris, ada seminar tentang PPAT. Misalnya kayak yang baru kemarin saya itu ada seminar tentang sosialisasi tentang TPPU sama TPPT. Jadi notaris ini dikhawatirkan sebagai salah satu pejabat yang ikut terseret
dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang Pencucian atau uang. terorisme. Mm-mm. Nah itu yang apa ya, mungkin masuknya nanti ke tantangannya sebagai notaris apa sih ya, hal-hal seperti itu. Kadang kita tidak tahu etikat klien yang datang, Oh iya, yang betul. datang ke kita ini niatnya apa, Baik atau gitu. enggak, Baik kita atau juga nggak pernah enggak, tahu. gitu. Heeh. Jadi kadang kita kan cuma berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada kita, bahwa identitas KTP KK lengkap ke kita, buat akta, oh tapi di aktanya seperti ini kok, pengguna apa, misalnya membuat yayasan, tapi yayasan ini Ternyata hanya terorisme. ternyata terorisme. Oh, iya. Nah di situ apakah notaris ini bisa dibebaskan? Pasti awalnya tetap dipanggil sebagai saksi karena kita yang membuat yayasan itu. Iya. Gitu. Cuman kan kita juga bisa apa ya istilahnya, membela diri kalau ya kita sebagai pejabat tidak boleh lebih jauh untuk menelisik gitu. Mm-mm. Cuman memang sekarang yang terbaru ini ada semacam form yang harus diisi oleh para pengguna Klien. jasa, istilahnya pengguna jasa. Kalau di bidang itu pengguna jasa notaris ini harus mengisi, ada apa ya istilahnya, yang harus dilingkarin. Jadi hal itu nanti yang bisa meringankan dalam tanda kutip kalau notaris ini kok sampai jadi saksi kalau yayasan ini, organisasi ini, perkumpulan ini kenapa-napa misalnya. Oh gitu. Toh lagi kita juga nggak tahu ya, klien datang mau beli tanah atau beli rumah. Terus ternyata uangnya itu dari hasil pencucian uang. Gitu Kan juga sekarang lagi viral banget itu Ibu tentang pencucian uang karena kayak gini, gitu. ya pencucian uang misalnya transaksinya karena kita sesuai NJOP. Nah yang kita NJOP itu apa sih Ibu? NJOP itu nilai jual objek pajak. Apakah sama Malang Raya? Oh tentu tidak. Jadi hanya di daerah-daerah tertentu atau di lokasi-lokasi tertentu itu nominalnya sangat tinggi. Misalnya jenengan beli di daerah yang sama-sama kita tahu, misalnya Permata Jingga, pasti nilainya fantastis. Iya. Nah, apakah yang beli di sana terus bisa dikaitkan dengan TPPU? Kan ya enggak semua. Seperti itu. Nah, apakah orang awam yang membeli di sana boleh aja. Yang tahu TPPU akhirnya kan perbankan, karena ketika transaksi pasti melampirkan misalnya nomor dengan rekening, transfer, dengan apa gitu. Kalau kita notaris memang tidak bisa ngecek langsung ke banknya, oh saya minta dicek dong ini klien ini jadi nasabah bank ini, nggak bisa dicek nggak bisa. Nggak Jadi bisa. ya kita hanya menganggap semua yang datang itu baik. baik. Tapi kalau sekarang memang sudah lebih terlindungi ya Ibu ya, atau setidaknya kalau misalnya notaris atau pejabat PPAT sampai kena saksi menjadi saksi itu otomatis ada perlindungannya sendiri seperti itu ya. Kita memang dilindungi. Ya, istilahnya gini, kalau kita mau dipanggil atau apa memang harus melalui organisasi. Oh begitu. Organisasinya notaris itu INI, Ikatan Notaris Indonesia, dan organisasinya PPAT itu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Itu nanti setiap masing-masing wilayah itu ada majelis pengawas wilayah, di daerah itu ada majelis pengawas daerah gitu. Jadi memang harus ada izinnya dulu kalau mau narik notaris atau PPAT jadi saksi. Oh begitu. Itu tadi ya, itu adalah tantangannya, mungkin termasuk dukanya juga ya. Suka dukanya betul. Karena memang kita nggak pernah tahu nih, klien tiba-tiba datang terus ternyata ada hal-hal yang sedikit tidak enak seperti itu. Ujung-ujungnya. Dan biasanya kejadian itu nggak langsung, misalnya sekarang membuat akte seminggu kemudian enggak, biasanya sekian tahun baru kebuka, oh ini dulu pernah transaksi di ibu begini gitu. Iya gitu ya kali ya Bu ya, kalau baru kayak membuka lagi. Nah itulah kenapa namanya notaris itu minuta itu. Jadi kalau teman-teman semua nanti transaksi di notaris membuat akte apapun itu nanti yang teman-teman peroleh itu namanya salinan. Salinan itu tidak ada tanda tangannya teman-teman semua. Yang ada hanya tanda tangannya notaris. Nah, yang minuta, yang akte yang teman-teman tanda tangani itu nanti kita simpan di kantor. Penyimpanannya sampai kapan Bu? Apakah hanya 5 tahun terus dibakar misalnya? Enggak, kita menyimpan seumur hidup. Jadi akte notaris itu penyimpanannya seumur hidup.
ketika kita pensiun atau ketika notaris meninggal dunia, maka akan diturunkan ke notaris lain, disimpankan di notaris lain. Jadi aktanya teman-teman semua tidak akan pernah hilang. Wah, berarti kantornya Ibu ini ya juga full berkas seperti itu ya Bu ya? Akta. Full aktanya orang aja disimpan ya Ibu Aktanya ya? orang aja disimpan. Menyimpan seluruh kenangan, boleh. Kenangan. Oke Ibu, itu tadi kan juga banyak suka atau dukanya dari sebagai notaris ya, sebagai profesi yang sekarang Ibu ampu. Nah, gimana sih syaratnya untuk menjadi notaris dan PPAT ini gimana Ibu? Kalau syarat ini juga dua instansi ini menyaratkan usia yang berbeda ya teman-teman. Jadi Oke. untuk notaris ini minimal 27 tahun. Minimal 27. Kalau PPAT dulu waktu saya itu 30, tapi untuk sekarang karena undang-undang PP-nya perubahan itu usia 22 tahun sudah bisa menjadi PPAT. Oh seperti itu. Tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku Oke. tentunya. Jadi kalau untuk sekarang ini langkah menjadi notaris itu mudah enggak sih? Apakah setelah selesai S1 saya langsung bisa jadi notaris Ibu? Sama seperti pengacara yang PKPA. PKPA, profesi langsung advokat. lulus jadi advokat. Oh, Betul. tentu tidak teman-teman, tidak semudah itu gitu Tidak ya. semudah itu. Jadi untuk jadi notaris atau PPAT itu syaratnya minimal S2, Magister Penotariatan. Apakah setelah MKN S2 saya langsung bisa nih Jadi teman-teman? notaris. Tidak teman-teman. Jadi untuk notaris itu ada magang di kantor notaris selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu maksimal atau minimalnya? Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun dan itu terhitung setelah teman-teman lulus S2. Oke. Biasanya kan banyak yang teman-teman, apalagi yang misalnya kakaknya notaris, ibunya notaris, saya mau magang mulai lulus S1, jadi waktu lulus MKN saya langsung pengajuan. Langsung pengajuan, betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dihitung surat magangnya dihitung setelah lulus MKN. Oke. Setelah lulus MKN 2 tahun magang di kantor notaris, dan tidak semua notaris yang bisa menerima magang. Jadi hanya notaris-notaris tertentu yang dipilih oleh organisasi menjadi notaris penerima magang. Oke. Seperti itu. Setelah magang 2 tahun, apa yang harus dilakukan untuk menjadi notaris? Yang pertama, setelah magang 2 tahun ada juga magang bersama di kantor wilayah. Jadi magang bersama ini hitungannya per SKS. Jadi ada 4 sesi, tergantung teman-teman magang di notarisnya sudah berapa lama, ini nanti ada urutan-urutannya. Terus setelah magang itu bisa ikut namanya ujian kode etik notaris. Setelah lulus ujian kode etik itu nanti ada namanya peningkatan jabatan PPJKN. Setelah PPJKN itu enggak langsung ya, karena Kementerian Hukum dan HAM itu tidak istilahnya, pendaftaran notaris ini tidak selalu terbuka. Jadi ada kemarin ini setelah berapa tahun ya, ini baru dibuka memang. Jadi tidak tiap tahun kita Kemenkumham ini buka untuk pendaftaran notaris seperti itu. Jadi setelah syarat-syarat terpenuhi, apakah salah syarat-syarat terpenuhi saya langsung bisa jadi notaris? Ya kalau Kemenkumhamnya nggak buka kuota istilahnya, kuotanya dia nggak bisa. Nggak bisa. Seperti itu. Terus kalau untuk PPAT itu syaratnya magangnya hanya 1 tahun, jadi 6 bulan di kantor PPAT dan 6 bulan di kantor Badan Pertanahan Nasional. Berarti berbeda ya Ibu ya, tahapannya itu berbeda dengan notaris. Berbeda, cuman biasanya teman-teman rata-rata karena yang penerima magang tadi kan notaris PPAT, jadi untuk magang PPAT-nya ya di tempat yang itu juga, cuma jangka waktunya dihitungnya 6 bulan. Yang 6 bulan lagi di kantor pertanahan. Gitu. Kantor pertanahannya juga bebas. Kalau kantor pertanahannya bebas, teman-teman mau magang di kantor pertanahan mana? Boleh, asal ada 6 bulan jangka waktunya, 6 bulan minimal. Terus setelah magang, setelah itu untuk PPAT ujian, pasti ada namanya ujian PPAT. Dan kalau yang sekarang ini sama sih, kuotanya sama-sama dengan notaris ya, jadi tidak dibuka terus gitu. Dan untuk Malang Raya ini sudah tidak ada kuota sekarang gitu. Sudah full berarti. Full. Kalau teman-teman, aduh saya mau kemana ya,
saya mau buka kantor di mana ya, tapi saya itu pengennya dekat-dekat Malang. Oh mungkin bisa milih Blitar, Oke. Tulungagung, itu daerah-daerah yang agak tidak terjamah oleh notaris ya. Rata-rata rekan-rekan itu pengennya notaris itu yang sudah apa ya, di daerah-daerah yang sudah settle ya, Gresik, Malang, Surabaya. Surabaya enggak bisa. Kenapa? Karena Surabaya itu jadi begini. Oh, mohon maaf mungkin ada kelewat ya sebelumnya. Jadi untuk pengajuan notaris itu kita ada di apa ya? Ada klasifikasinya A, B, C, D. Oke. Nah, kita untuk pengajuan awal itu harus di D dulu. Di? Yang D. Oh, yang daerah-daerah D. D. Kalau A itu Jakarta, B itu ibu kota provinsi, Surabaya itu masuk Surabaya B. termasuk ibu B. kota. Nah, terus C ini daerah-daerah tertentu. Pasuruan ini masuk C. Jadi untuk kita masuk, misalnya saya keluarga saya di Surabaya semua kok, apakah saya bisa langsung? Enggak bisa. Harus penempatan awal itu di zona D gitu. Malang ini masih zona D tapi sudah nggak ada formasinya gitu. Oh begitu. Jadi apakah dilihat dari kecilnya penduduk atau seperti apa? Kalau info yang, karena itu kan saya kurang tahu ya sebenarnya, itu kan kayak apa ya, otoritasnya Kemenkumham ya. Saya juga nggak tahu menentukan suatu daerah itu masuk zona A, B, C, D. Kalau A, B pasti Jakarta sama ibu kota provinsi. Tapi untuk D sama C ini kurang tahu spesifiknya seperti apa. Kok ada Pasuruan ini masuk ke C, zona C. Tapi Malang enggak, Malang masuk di D. Padahal Malang ini salah satu, baik Malang Kabupaten, Malang Kota, Batu ini termasuk daerah-daerah yang banyak sekali peminatnya untuk jadi notaris PPAT. Iya. Betul. Dan rata-rata teman-teman ini menjadikan Malang Raya ini sebagai batu loncatan sebelum pindah ke Kota, daerah yang lain. lebih tinggi. Misalnya saya mau pindah ke Surabaya, saya ngambil Malang dulu deh. Oh begitu. Oh, saya mau pindah ke Semarang, saya ngambil Malang dulu deh. Gitu. Akhirnya jadi lebih full seperti itu, lebih penuh. Padahal bukan semua yang buka di Malang ini asli Malang atau punya keluarga di Malang. Gitu. Oke, perihal dengan kekuasaan wilayah ya kita bisa sebutnya, atau pembagian wilayah mungkin ini ya. namanya apa ya, tempat kedudukan. Kedudukan wilayahnya. Kayak gitu, misalnya dari lokasi wilayah D untuk pindah ke C atau ke B atau mungkin bisa ke A, itu butuh waktu berapa lama atau bisa ditentukan dari lamanya jam terbang atau seperti apa Ibu? Kalau untuk kita mau pindah ke suatu wilayah itu minimal sudah harus 5 tahun. Dan ada jumlah akta yang kita buat itu kalau tidak salah terakhir kemarin sekitar 100 akta. Cuman nah kita kan juga mau pindah ini juga lihat formasinya di daerah itu yang kita mau pindah itu ada apa enggak. Misalnya Surabaya, kalau Surabaya sudah full ya kita sudah nggak bisa pindah ke Surabaya gitu. Jadi tetap dilihat dulu ya. Iya, jadi karena meskipun kita di Malang, kita untuk notaris ya, untuk notaris itu kedudukannya memang kita satu provinsi, daerah kerjanya satu provinsi. Nah untuk PPAT ini di kabupaten kota, kalau saya kota Malang. Kalau untuk akta notaris misalnya, oh ibu saya punya PT di Surabaya, saya punya PT di Mojokerto, bisa nggak? Bisa, selama itu Jawa Timur, seperti itu. Jadi makin berbagai juga ya, apalagi ilmu tentang notaris dengan PPAT itu juga cukup berbeda. Betul, ilmu tentang notaris dan PPAT ini cukup berbeda dan apa ya, perkembangannya sangat pesat juga, apalagi sekarang ada UU Cipta Kerja dan apa yang terbaru seperti yang saya bilang tadi ada TPPU, TPPT itu tadi, itu kita harus apa ya, selalu mengupdate istilahnya, karena kalau kita nggak update ketemu klien-klien yang nakal, ya sudah gitu. Kena juga gitu. Nanti. Terus tahapannya juga berbeda dari notaris antara PPAT pun juga berbeda. Nah kalau tantangannya di menjadikan profesi notaris PPAT ini gimana Ibu? Tantangan terbesar selain dari yang tadi disebutkan? Tantangan terbesarnya apa ya, kita harus, karena kita dianggap sebagai pejabat yang tahu semuanya, kita harus selalu update ilmu.
Makanya jangan bosan untuk belajar, jangan capek untuk belajar gitu, karena belajar itu nggak akan ada habisnya sampai usia berapapun harus tetap terus Belajar, belajar. betul. Karena itu salah satu tantangan saya pribadi juga masih terus belajar. Jadi ada misalnya saya mau bikin akte, suatu akte yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, misalnya oh boleh nggak ya ini dibuat, misalnya oh saya mau membuat PT PMA, penanaman modal asing, boleh nggak sih salah satu direktur atau komisarisnya WNA. Aduh gimana ya kalau kita nggak tahu, kita nggak kita sebagai notaris PPAT yang dianggap tahu, kita nggak boleh apa ya istilahnya di depan klien kita, aduh saya nggak tahu nih Pak gimana Iya, ya, iya. itu kita nggak boleh Nggak teman-teman boleh. ya, kita harus menyikapinya harus, oh baik Bapak saya tampung dulu, saya cari dulu aturannya ya seperti apa untuk WNA jika menjadi direktur atau komisaris. Nah dari situ kita bisa membuka nih undang-undangnya, kita kaitkan dengan imigrasi karena WNA misalnya, hal-hal seperti itu yang mungkin kalau di apa ya istilahnya di bangku kuliah kita nggak mendapatkan gitu. Kita harus, untuk teman-teman netizen yang pengen nanti oh saya mau jadi notaris, itu harus banyak belajar di luar bangku kuliah juga, harus sering membaca buku-buku yang lain ya teman-teman gitu. Karena hal-hal seperti itu kadang kita nggak dapatkan di bangku kuliah gitu. Tantangannya salah satunya itu. Terus ya itu tadi menyikapi klien ini kan beragam ya Mbak ya. Yang datang ke kita nih nggak semuanya orangnya paham, nggak semuanya orang baik-baik istilahnya gitu. Kita juga nggak pernah tahu tuh datang ke sini, datang ke kantor dengan niatnya itikat seperti apa. gitu. Terus kita juga mulai harus bisa membaca orang, membacanya bukan kok kita jadi psikolog misalnya harus seperti ini, oh ini orangnya begini, enggak. Tapi kan dari gerak-gerik, tutur kata, ketika dia mengucapkan, dia minta dibuatkan apa, itu mungkin sudah bisa terbaca. Jadi kalau ada misalnya klien saya mau dibuatkan akte ABC, langsung sekarang juga, oh ini kan, oh jangan sekarang Pak, jangan buru-buru, ini kan kita harus pelajari juga Kita berkasnya. pelajari dulu, betul. Nah karena biasanya kalau yang serba terburu-buru ini pasti ada sesuatu di kemudian hari, makanya mintanya cepet harus selesai gitu. Nah gimana sih caranya kalau terus kita misalnya tahu ini berkasnya nggak beres nih, kita mau nolak, nggak boleh langsung oh maaf Pak saya nggak mau buatin akta ini, nggak bisa. Jadi karena kita sebagai apa ya istilahnya jasa, kita ini notaris PPAT ini jualan loh, jualan jasa loh gitu kan, nggak boleh langsung oh saya nggak mau Pak, saya nggak mau buatin akte. Penolakannya seperti apa? Oh kita cek dulu Pak, boleh ndak ya seperti ini dibuat misalnya, oh boleh nggak ya kalau aktenya formatnya seperti ini, menyalahi aturan nggak ya gitu. Nah ketika sebenarnya kita sudah tahu nih oh akte ini nih bahaya nih kalau dibuat misalnya, nah kita cari aja alasannya, oh Pak maaf, mohon maaf ternyata menurut undang-undang, menurut aturan formatnya seperti ini nggak boleh, nggak bisa. Kalau jenengan mau, kalau Bapak Ibu mau formatnya seperti ini ya, jadi kita arahkan ke format yang benar gitu. Misalnya dia membuat organisasi yang terlarang, itu kan sudah nggak boleh. Misalnya saya membuat CV, jualannya apa, minum-minuman keras, oh ini kan nggak boleh gitu. Jadi kita arahkan ke yang lain, atau memang kalau ditolak ya kita sampaikan apa adanya, memang mohon maaf ini menurut undang-undang tidak bisa dibuat. Jadi selain jadi profesi notaris dan PPAT, kita juga harus paham bagaimana menanggapi klien, belajar, tantangannya juga harus belajar lebih dalam lagi, profesinya seperti apa, update tentang peraturan perundang-undangan yang baru juga, dan pastinya klien ini kan juga beragam ya. Jadi kita juga bisa menyapa dengan profesi ini juga ada sukanya juga ada dukanya. Ada sukanya, ada dukanya. Nah dari tadi kan ngomongin duka Ibu ya, ngomongin tentang tantangan, tapi bisa terselesaikan ya. Seperti itu mungkin karena profesionalisme kerja kita juga. Nah dari profesi notaris dan PPAT ini sukanya apa Ibu?
Sukanya Atau memang ibu dari dulu emang cita-citanya pengen jadi notaris? sebenarnya cita-cita jadi notaris enggak sih. Cuman saya waktu S1 itu kan di S1 FHUMM ini ada yang namanya magang ya. Waktu itu pilihannya ada magang di pengacara atau di kantor notaris. Waktu itu saya memilih di kantor notaris. Kebetulan saya waktu itu magang di kantornya Bu Emi Susdayani di Karangploso waktu itu. Saya di kantor tersebut saya ditempatkan di bagian lapangan. Saya memang meskipun saya notaris PPAT, saya lebih suka ke turun langsung. Misalnya saya ketemu orang pertanahan, ketemu orang kantor pajak dan lain-lain. Kenapa? Karena menurut saya dari beliau-beliau ini saya dapat ilmu baru. Dan saya ketemu orang-orang baru dengan karakter-karakter baru yang berbeda itu, juga. yang berbeda. Nah dari situ saya karena sering ditempatkan di luar, misalnya saya harus mengurus ini ke pertanahan, saya mengurus ini ke kantor pajak. Dari situ saya pikir enak ya jadi notaris. Terlepas dari kata orang enak jadi notaris nih uangnya banyak gitu. Sebenarnya ya enggak seperti itu juga teman-teman ya. Oh saya pikir malah nggak sebanyak itu. Enggak seperti itu. Nomor satu itu jangan ketika kita jadi notaris itu jangan notaris PPAT atau jasa apapun itu jangan yang pertama dipikirkan honornya berapa ya. Saya buat akte ini saya ngambil tarifnya berapa ya gitu. Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Kita niatkan awalnya itu yang pertama karena kita jasa, kita ingin membantu orang-orang dulu yang nggak tahu tentang notaris. Misalnya karena nggak semua klien yang datang ini orang berada, istilahnya nggak semua klien ini yang datang ini orang punya, ada juga orang yang nggak mampu tapi saya mau transaksi atau yayasan yang non profit misalnya, apakah semua biayanya disamakan? Enggak disamakan. Terus kalau itu kita nariknya nanti berapa ya, itu akan mengalir kok dengan sendirinya ketika teman-teman berpraktek nanti pasti tahu seperti apa ketika dan jangan berpatokan di rekan-rekannya teman-teman semua ya, misalnya saya satu geng jadi notaris semua nih Bu, bertiga kita harganya disamakan nih, nggak bisa gitu teman-teman, nggak bisa gitu ya, sesuai dengan kemampuan saja ya gitu. Yang tahu klien kita itu ya kita sendiri, yang tahu diri kita itu ya kita sendiri. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain gitu. Jangan disamakan. Teman saya nariknya untuk AJB aja 10 juta nih Bu. Ya jangan ikut-ikutan gitu kan, kalian juga bisa melihat tuh nanti misalnya objeknya di mana, nilai transaksinya berapa, seperti itu. Terus kalau sukanya selain ketemu ketemu rekan-rekan juga banyak pengalaman baru, apalagi di bidang notaris PPAT ini harus terus butuh pembaruan, istilahnya butuh update ini. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang waktu kita duduk baik di S1 ataupun S2 kita nggak dapat, di bangku kuliah tuh kita nggak dapat. Justru jadi notaris PPAT ini kalau banyak yang teman-teman saya bilang itu memang melenceng jauh dari dari bangku kuliah sebenarnya. Jadi dari teori sama prakteknya itu berbeda. Berbeda amat jauh kadang malahan ya di beberapa hal gitu. Jadi hal itu yang membuat kita harus terus belajar dan belajar lagi, update data. Oke. Gitu. Oke, mungkin Ibu satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke question box. Pesan apa yang kira-kira bisa disampaikan sama Leptizen yang ingin jadi notaris PPAT? Cita-citanya pengen nih, mungkin Leptizen ya yang ada di rumah itu mungkin cita-citanya pengen jadi notaris PPAT. Kira-kira apa pesannya? Selain memang harus meneruskan S2 di kenotariatan, iya. Pesan-pesannya yang pasti harus banyak belajar. Itu yang pertama. Nggak boleh capek. Nggak boleh. Saya udah jadi saya udah S2 ilmu saya udah cukup. Masih sangat kurang teman-teman. Betul. Yang pasti banyak belajar, banyak membaca, terus harus mulai ini ya. Kita karena di penjual jasa gitu, kita harus sering-sering kalau sekarang itu mulai bergaul.
Jadi kita harus tahu orang-orang ini seperti apa karakteristiknya, itu akan menjadi bekal ketika nanti kita buka kantor notaris seperti itu. Terus teman-teman juga harus semangat karena jalan untuk jadi notaris PPAT ini sangat panjang. Betul. Gitu. Jadi ada step-stepnya banyak sekali sebelum teman-teman dapat SK. Itu stepnya banyak, jangan bosan untuk diikuti step-stepnya, setiap step semua harus diikutin. Oke, itu tadi pesan yang mungkin Bu Srimanti bisa sampaikan kepada netizen yang ada di rumah yang nanti cita-citanya pengen jadi notaris. Karena kita juga nggak berhenti di pembelajaran lanjut ya dari studi strata 1 atau S1, tapi juga harus mengikuti magister konotariatan juga. Betul. Dan pastinya harus banyak belajar. Betul. Gitu, nggak perlu capek karena juga harus magang 2 tahun, kemudian dilanjut lagi magang 1 tahun untuk PPAT. Ujian-ujiannya ini banyak soalnya. Oke, ujian-ujiannya juga banyak. Selain ujian hidup, juga ada ujian seperti ini. Banyak. Ini termasuk ujian hidup soalnya ya. Apakah ini juga termasuk ujian hidup? Ternyata termasuk. Oke, baik Ibu Srimanti, kita pantengin layar TV. Nah, ini ada pertanyaan dari question box dari teman-teman nih Bu, dari sosial media Laboratorium Hukum. Jadi kita langsung bacain pertanyaannya apa dan langsung dijawab sama Ibu Srimanti. Oke. Yang pertama dari Lailatul Fitri _ Halo Minlab, saya mau nitip pertanyaan nih karena saya adalah mahasiswa pertengahan di FH. Saya jadi penasaran nih sesuai dengan tema jenjang karir, bagaimana jenjang karirnya dari notaris? Kalau di notaris dibilang jenjang karir itu kita nggak ada ya jenjang karir, misalnya setelah ini jadi naik pangkat misalnya nggak ada. Di notaris memang kita independen, kita berdiri sendiri. Jadi notaris PPAT itu ya tetap akan seperti itu, tetap akan jadi notaris PPAT mulai dari diangkat mendapatkan SK sampai pensiun itu usia 65 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun sampai umur 67 tahun. Oh, berarti ada pensiunnya juga. Ada pensiunnya sampai 65 tahun, bisa diperpanjang 2 tahun sampai 67 dengan syarat dan ketentuannya. Oh, begitu. Hanya cukup itu saja ya. Iya, jadi nggak ada kok terus saya habis jadi notaris. Kalau jenjang karir nggak ada ya di ini, cuman mungkin kalau ketika berorganisasi seperti tadi yang saya sampaikan ada majelis pengawas dan lain-lain, itu mungkin bukan jenjang karir ya, itu karena untuk organisasi ya. Tapi kalau jenjang karir apakah jadi notaris terus jadi notaris senior terus begini? Nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin notaris senior itu ya yang sudah berpraktek lebih dari 10 tahun, 15 tahun itu kita nyebutnya senior karena lebih dulu dari kita. Iya, betul. Jam terbangnya juga lebih banyak. Istilahnya gitu. Cuman kalau apakah ada nanti pangkat-pangkatnya? Nggak ada. Di notaris nggak ada ya. Oke. Semua sama. Oke. Pertanyaan lanjutannya mungkin dari @satrio_bingsan04. Siang Min, jika boleh mau bertanya sama narasumber, jika nanti menjadi notaris, apakah masih memungkinkan untuk menjadi penggugat ataupun yang digugat dalam hal notaris menjalankan tugasnya? Bisa. Notaris digugat boleh nggak? Bisa. Cuman ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, syaratnya memang harus kita nggak mungkin langsung narik notarisnya, misalnya langsung ditahan dan lain. Memang ada organisasi yang harus dihubungi dulu. Jadi apakah digugat boleh? Notaris yang bermasalah nggak ada gitu. Karena itulah makanya seperti yang saya sampaikan, hati-hati dalam membuat akta, hati-hati dalam mengenali klien, teman-teman semua. Karena dari akta yang kita buat itu bisa menjadi untung, bisa menjadi rugi, bisa menjadi buntung juga. Misalnya untuk melawan kita, ternyata ada miss di akta, misalnya yang kita agak lalai nih. Itulah kenapa namanya notaris PPAT itu harus membacakan akta di hadapan klien. Agar apa? Agar semua klien itu tahu akta apa yang dibuat. Nah, kalau yang tadi apakah nggak bisa digugat? Bisa, ketika ada klien yang istilahnya, misalnya akte kita ternyata misalnya jual beli nih, buatnya di kita, ternyata salah satu pihak merasa dirugikan, menggugat pihak yang lain. Aktenya akte siapa? Akte kita, otomatis kita turut tergugat seperti itu. Cuman selama akte itu kita buat dengan istilahnya betul sesuai aturan, tidak
tidak keluar dari aturan yang berlaku, tidak keluar dari undang-undang, nggak keluar dari norma, insya Allah meskipun jadi turut tergugat atau jadi saksi itu kita nggak akan diseret, nggak akan dimasukkan penjara istilahnya, nggak akan ditangkap misalnya seperti itu. Karena kan juga nanti ada pemeriksaan, ada penyelidikan dan lain-lain oleh kepolisian. Tapi untuk pemanggilannya tetap jadi Boleh, tetap satu pintu di organisasi itu ya. Harus lewat MPD. Jadi bersurat ke MPD menyurati bahwa anggotanya MPD Kota Malang atas nama A misalnya ini bermasalah atau dipanggil berdasarkan laporan polisi atau pengadilan misalnya nomor sekian-sekian. Nah, itu nanti disampaikan ke kita. Oh, seperti itu. Wah, luar biasa banget mengenai profesi notaris PPAT ini. Banyak ilmu juga yang disampaikan sama Bu Srimanti khususnya ya untuk notaris dan PPAT, dan terlebih buat Laptizen yang ada di rumah. Mungkin yang punya cita-cita sebagai notaris juga bisa belajar dari sini. Bisa mengambil diskusi ini untuk dijadikan inspirasi ke depannya. Nah, itu tadi cuplikan kita mengenai pengalaman Ibu Srimanti dan bagaimana sih profesi dari notaris PPAT. Dan teman-teman Laptizen jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya untuk episode diskusi bawa inspirasi selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Srimanti atas waktunya, atas ilmu dan pengalamannya. Sama-sama. Semoga semakin mengudara dalam profesi notaris ini. Oke, terima kasih banyak. Kita pamitan dulu sama Laptizen. Terima kasih banyak Laptizen sudah menonton, dan sampai jumpa di episode diksi selanjutnya dan diskusi bawa inspirasi. Bye bye.